AI, itu kan AI-nya masih yang tipenya forecasting, terus mungkin yang object detection, yang it's very technical. Dan biasanya orang-orang yang punya akses ke teknologi tersebut, usually ya data scientist, engineers. Tapi mungkin orang-orang user-user yang lebih ke bisnis itu nggak terlalu ke impact atau mungkin nggak pernah dengar tentang hal-hal tersebut gitu. Nah, tapi semenjak ada Gen AI, aku inget banget nih, aku baru lulus kuliah, itu ChatGPT, ChatGPT, terus nyusul lah Gemini, terus nyusul lah Cloud, gitu ya. Itu jadi bisa orang tuh jadi accessible dan itu bisa jadi AI itu jadi generative AI itu jadi accessible dan itu menjadi suatu it's the next WhatsApp gitu loh. Menurut saya day to day basis kayaknya kalau saya punya monitor di HP gitu ya, ada screen time, sebenarnya saya lebih lama ngobrol sama AI daripada ngobrol sama orang gitu ya di WhatsApp gitu. Nah, oke. So, em, kesimpulannya dari mungkin dari slide ini tuh, pertanyaannya, Gen AI ini kan jadi accessible, tapi kalau AI ini dijalinnya di mana gitu? Di laptop kah? Di server? Atau mungkin di gedung, di kantor-kantor kita yang mungkin beberapa kali bisa mati lampu bisa kita pasang gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan gitu. Nah, jadi sebenarnya jawaban simpelnya itu sebenarnya kita put di cloud. Tapi kalau kita mau ngomongin AI, kita bisa bikin sesi lain lagi. Kita mau fokusin di infrastrukturnya dulu. Nah, setelah mungkin tadi teman-teman lihat dari data sebelumnya, pasti teman-teman muncul pertanyaan gitu ya. Should we use cloud infrastructure atau should we invest in ourselves? Gitu ya. Jadi, apakah kita harus invest di cloud atau apakah kita harus invest di on-premise? Ourself ini definisinya adalah on-premise, terus mungkin skill-skill teknis dan sebagainya gitu ya. Nah, ini udah bukan pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini jawabannya bukan untuk menjawab sesuatu yang teknis, tapi lebih ke ini sebenarnya pertanyaan bisnis. Walaupun mungkin kelihatannya teknis ya. Karena gini, coba kalau misalnya saya tanya ke teman-teman, em, kalau misalnya kita mau eh, sekarang gitu ya, sekarang saya tiba-tiba disuruh ke Agro Plaza untuk ketemu dengan eh, teman-teman PTPN gitu ya. Pilihan saya ngapain? Apakah saya harus beli mobil atau saya harus pesan Grab gitu ya. Nah, kalau misalnya analogi barusan, pesan Grab itu ibarat kita pakai cloud. Udah ada tinggal disewa gitu. Dan kita hanya bayar sesuai yang kita travel. Tapi kalau misalnya beli mobil kan nggak mungkin saya beli mobil langsung berapa menit nyampe mobilnya kan, pasti inden dulu dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah bukan masalah teknisnya, tapi seberapa cepat kita butuh solusinya gitu. Kalau misalnya teman-teman pasti setiap tahun kan pasti ada inisiatif atau mungkin dorongan-dorongan untuk bikin use case, mau itu dari data warehouse, mau itu dari database, infrastructure modernization, AI, itu semua kan butuh infrastruktur. Kalau misalnya kita semuanya mau mengadakan itu secara on premise, itu pasti kita butuh yang namanya pengadaan hardware dulu. Jadi nggak bisa langsung berjalan gitu. Kalau bedanya, kalau misalnya di cloud itu semua udah ready, tinggal kita configure dan dia langsung jalan. Jadi on the other hand, secara bisnis kita juga bisa nge-accelerate kebutuhan dari bisnis kita gitu. Nah, cuma kalau saya boleh spoiler nih jawabannya, sebenarnya untuk 2026 majority of the company itu nggak bisa milih salah satu. Idealnya adalah kita akan kombinasi dua-duanya. Nah, nanti gimana kita approach-nya kayak gitu, kita akan ngomongin di slide-slide selanjutnya gitu ya. Oke, di sini saya ada ilustrasi yang mungkin perlu sedikit